Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Izinkan saya berkenalan kembali. Nama saya Rehan dari Camp 404. Untuk sesi kali ini kita akan membahas Microsoft Excel lanjut, yang dimana sesi sebelumnya kita sudah membahas Microsoft Excel dasar atau fundamental. Dan mudah-mudahan saya berharap untuk sesi kali ini bisa berguna untuk pembelajaran teman-teman ya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, di sini kita akan membahas cara menggunakan VLOOKUP ya teman-teman. Kalau sebelumnya di Microsoft Excel dasar atau fundamental kita sudah membahas dengan VLOOKUP, kali ini kita akan membahas mengenai HLOOKUP. Nah, di sini HLOOKUP sebenarnya sama teman-teman seperti VLOOKUP. Di sini yang membedakan adalah untuk VLOOKUP itu ketika mencari data referensi dan bentuk judulnya berbentuk vertikal, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP, ketika mencari data referensi dan bentuk judulnya berbentuk horizontal atau baris, itu kita bisa menggunakan fungsi HLOOKUP. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk HLOOKUP sebetulnya sama seperti dengan VLOOKUP, ya seperti itu ya, di mana ada reference cell, kemudian referensi table, setelah itu kolom keberapa, dan ditutup dengan 0 atau false, seperti itu ya. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada yang namanya tabel penjualan dan juga tabel customer. Nah, jika teman-teman menemukan bentuk tabel baris seperti ini, dengan judulnya berbentuk seperti baris seperti ini, seperti teman-teman lihat di PPT-nya, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, dari contoh ini kita di sini kita akan memasukkan data nama customer di tabel penjualan, dan data yang dicari di sini ada yang namanya tabel customer, seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin langsung saja untuk demonya. Oke, di sini bisa kita lihat di sini ada tabel penjualan dan tabel customer. Nah, kita akan mencari nama customer di sini teman-teman. Nama customer di tabel customer ini ya. Nah, caranya mungkin sama seperti VLOOKUP. Di sini sama dengan HLOOKUP. Nah, oke, kemudian di sini referensi tabelnya. HLOOKUP karena yang sama di sini adalah kode customer, maka yang kita jadikan referensinya adalah kode customer. Setelah itu HLOOKUP, kemudian di sini kita klik. Nah, data yang dicari di kode customer teman-teman. Nah, setelah itu ditarik ke kanan. Di sini bisa menggunakan tombol shift lalu keyboard keyboard arah. Kemudian di sini bisa teman-teman hitung, kalau misal VLOOKUP kita ngitungnya ke kanan ya, kali ini kita ngitungnya berdasarkan baris seperti itu. Di sini jadi satu dengan kode customer 1, kemudian alamat, jenis kelamin, dan nama customer. Oke, seperti itu. Jangan lupa setelah ini seperti VLOOKUP menggunakan F4. Nah, agar range-nya tidak berpindah. Setelah itu titik koma di sini kemudian kita masukkan angka 4. Kenapa angka 4? Karena dari kode customer dan nama customer itu sebanyak 4 baris, seperti itu. Setelah itu titik koma, setelah itu diakhiri dengan kosong. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi datanya di sini sudah bisa diambil, nah, tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Nah, atau bisa kita klik 2 kali. Kalau klik 2 kali di sini, misalnya kursornya itu harus tanda hitam plus seperti ini teman-teman. Klik 2 kali, nah seperti itu. Oke, caranya mungkin hampir sama seperti VLOOKUP. Oke, saya contohkan kembali ya di sini. Nama customer sama dengan HLOOKUP. Kemudian kode customer di sini. Seperti tabelnya titik koma. Untuk titik koma atau koma ini seperti biasa sesuai dengan format Excel teman-teman masing-masing ya.
Oke, setelah itu kode customer, referensi tabelnya. Nah, setelah itu jangan lupa kita drag atau kita tekan tombol shift dan arah bawah. Oke, setelah itu F4 agar range atau tabelnya tidak berpindah. Kemudian di sini angka 4 karena sebanyak 4 baris. Setelah itu titik koma lagi, kemudian kosong. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk VLOOKUP sendiri di sini sama seperti VLOOKUP ya, cukup mudah. Oke, kemudian mungkin akan saya jelaskan kembali. Di sini untuk perbedaannya adalah VLOOKUP itu adalah ketika teman-teman menemukan bentuk tabel itu secara vertikal, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Dan ketika teman-teman menemukan bentuk atau judul berbentuk baris, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi seperti itu perbedaan dari VLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, kemudian mungkin sampai sini kita lanjut pembahasannya. Nah, di sini untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas cara menggunakan index match. Nah, di sini untuk index match sendiri sebenarnya fungsi index match ini sebenarnya hampir sama dengan VLOOKUP. Akan tetapi untuk fungsi VLOOKUP itu tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kiri, teman-teman. Jadi referensi tabelnya itu harus paling sebelah kiri dan data yang diambil itu harus sebelah kanan. Nah, sederhananya adalah VLOOKUP tidak bisa mengambil data ke sebelah kiri sesuai dengan data yang dicari. Nah, jadi VLOOKUP hanya bisa berjalan ketika kolom referensi ada di paling ujung kiri dan data yang dicari di sebelah kanan. Nah, keunggulan index match ini dia tidak di index match ini dia tidak harus table referensinya itu tidak harus berada di paling kiri. Nah, dan dia juga bisa mengambil data yang dicari itu di sebelah kiri maupun di sebelah kanan seperti itu. Oke, di sini bisa kita lihat recap dulu teman-teman. Nah, dari tabel contoh di bawah ini kita akan mengisi tabel nama customer yang masih kosong dengan menggunakan rumus index match. Nah, di tabel penjualan ini bisa teman-teman lihat di situ ada nama customer yang paling sebelah kiri. Nah, nanti kita akan demokan teman-teman ya. Jadi ilustrasi seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk index match ini sebenarnya menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi index dan fungsi match seperti itu. Jadi fungsi index ini yang dimana atau sel atau kolom yang akan diambil data atau nilainya. Jadi index ini adalah data yang ingin teman-teman temukan atau teman-teman cari. Nah, sedangkan match ini adalah sel atau kolom yang data nilainya sama. Nah, jadi misalnya match ini adalah teman-teman harus mempunyai data yang sama di antara tabel penjualan dan tabel customer gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk index match. Oke, di sini akan coba saya demokan. Index match. Oke, di sini misalnya nama customernya. Ini saya coba akan menjalankan rumus VLOOKUP terlebih dahulu ya. Jadi di sini untuk ukuran VLOOKUP, jadi di sini teman-teman. Di sini sama dengan kita coba. Kita akan mengambil data nama customer yang ada di sebelah kiri. VLOOKUP. Kemudian ada customer-nya, fungsi tabelnya, kemudian data yang dicari. Nah, jadi untuk VLOOKUP ini hanya bisa diambil dengan data yang ada di sebelah kanan. Nah, misalnya kita coba di kanan dulu ya. Data nama customer yang ada di sebelah kanan kode customer ini. Oke, kemudian F4, titik koma, kemudian 2. Oke, 2 ini karena dari kode customer dan nama customer sebanyak 2 kolom. Koma lagi, kemudian kosong. Nah, di sini datanya bisa diambil ya teman-teman. Nah, di sini sudah terambil datanya. Oke, sekarang kita coba untuk VLOOKUP mengambil data nama customer yang ada di sebelah kiri. Oke, di sini sama dengan VLOOKUP, kemudian referensi tabelnya. Setelah itu data yang di kiri, kita geser ke kiri. Oke, kemudian F4, titik koma, kemudian 2, koma lagi, dan kosong. Nah, jadi
keterbatasan VLOOKUP seperti itu teman-teman. Jadi di sini datanya terbaca NA. Jadi VLOOKUP keterbatasannya seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kanan. Nah, sedangkan index match ini dia bisa mengambil data yang di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Referensi table ya. Nah, oke. Di sini kita coba rumus index match sama dengan indeks terlebih dahulu. Oke, setelah itu data yang dicari, misalnya kita mencari data yang di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan kode customer ya. Oke, setelah itu F4 teman-teman, nah, karena agar range-nya tidak berpindah. Nah, setelah itu, setelah indeks seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus match. Nah, ketika menggunakan rumus match, ini cukup mudah, teman-teman hanya mencari tabel yang sama dari kedua tabel tersebut. Karena di sini adalah kode customer, jadi kita gunakan kode customer ya. Oke, di sini F4, titik koma, ini kode customer F4 lagi, titik koma dan diakhiri dengan kosong. Nah, di sini untuk tanda tutupnya itu harus menggunakan dua tanda tutup ya, karena di sini menggunakan dua fungsi index dan juga match seperti itu. Jadi sudah terambil seperti ini teman-teman. Nah, jadi data sudah terambil ya. Nah, untuk nama customer yang ada di sebelah kanan. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk mengambil nama customer yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kalau tadi VLOOKUP tidak bisa, di sini kita akan coba menggunakan rumus index match. Oke, sama dengan index data yang dicari di sini. Kemudian F4 titik koma, setelah itu menggunakan rumus match. Oke, kemudian di sini tinggal mencari tabel yang sama, yaitu kode customer. F4 lagi, titik koma. Di sini kode customer, kita ini F4 lagi, kemudian titik koma dan kosong. Jangan lupa tutup kurungnya 2 kali. Nah, jadi bisa terambil datanya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah suatu keunggulan fungsi index match seperti itu dibanding dengan VLOOKUP. Jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan rumus dari index match ini. Seperti teman-teman lihat tadi, kegunaan adalah jadi index match ini bisa mengambil data dari arah atau tabel manapun ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita lanjutkan ya untuk ke materi selanjutnya. Oke, di sini ya kita akan membahas cara menggunakan remove duplicate. Nah, jadi sebenarnya ini untuk remove duplicate ini apa sih kegunaan fungsi remove duplicate ini? Remove duplicate ini sebenarnya sering juga digunakan di dalam Microsoft Excel teman-teman. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk menghapus data atau nilai di kolom yang sama. Jadi ketika teman-teman menemukan data yang duplikat atau double, teman-teman ingin menghapus data tersebut, teman-teman bisa menggunakan fungsi remove duplicate ini. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, di sini sebelum dan sesudah ya, kalau teman-teman lihat di PPT ini. Nah, jadi data yang double itu dan di kolom sebelahnya itu ikut semua teman-teman. Nah, caranya cukup mudah di sini untuk menjalankan remove duplicate ini. Pertama, blok semua tabel seperti ini, kemudian klik di menu program data, klik data, kemudian teman-teman bisa menemukan namanya remove duplicate. Nah, setelah itu di sini akan muncul box seperti ini, pop-up seperti ini, dan teman-teman pertama-tama bisa klik unselect all. Nah, karena tadi kita berdasarkan jenis kelamin, jadi di sini di checklistnya jenis kelamin seperti itu. Kemudian diklik OK. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat.
Oke, kita akan coba demokan untuk remove duplicate ini. Nah, di sini ada table. Kita akan coba menghapus tipe pembayaran ya teman-teman. Di sini misalnya tipe pembayaran, kita ingin menghapus di kolom tipe pembayaran saja. Nah, di sini jika ingin menghapus kolom tipe pembayaran saja, tapi di kolom sekitarnya tidak mengikuti, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Yang pertama, teman-teman blok terlebih dahulu, seperti ini, di tipe pembayaran. Kemudian klik data. Nah, pilih remove duplicate. Nah, pilih yang continue with the current selection. Kemudian klik remove duplicate. Nah, setelah muncul box seperti ini, teman-teman tinggal klik OK. Nah, jadi yang data-data duplikat tadi di kolom tipe pembayaran ini menghilang, teman-teman. Oke, itu adalah menghapus satu judul ya di tipe pembayaran. Di tipe pembayaran ini di tabelnya. Oke, jika kita ingin menghapus di tabel sekitarnya mengikuti juga, teman-teman bisa coba cara yang kedua ini. Pertama-tama di blok dulu tabel seperti ini. Kemudian pilih data, remove duplicate. Nah, setelah itu pilih unselect all, diklik seperti ini, dan dia akan checklistnya akan hilang semua ya teman-teman, bisa melihat. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk klik tipe pembayaran. Nah, setelah pembayaran tinggal klik OK. Nah, jadi di sini di tabel sekitarnya itu ikut terhapus seperti itu. Dan kita untuk ini tidak bisa di sort ya teman-teman, atau tidak bisa di filter ya. Jadi di sini otomatis untuk jika keseluruhan remove duplicate ya. Jadi di kolom sebelahnya ini kita tidak bisa memfilter. Jadi otomatis mereka akan memfilter sendiri seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman untuk fungsi kegunaan dari remove duplicate ya. Fungsi ini saya ulangi lagi, digunakan untuk menghapus data atau nilai di kolom yang sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan remove duplicate jika ingin menghapus data yang duplikat atau double seperti itu. Oke, caranya cukup mudah ya untuk remove duplicate. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali materinya. Kemudian di sini, di sini kita akan membahas calculate field Microsoft Excel ya. Ya, jadi calculate field ini adalah sebenarnya penggunaan pivot table teman-teman. Jadi calculate field adalah penambahan kolom baru dalam penggunaan pivot table. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di PPT ini. Table defaultnya seperti ini, dan kita akan coba menambahkan field baru. Ya, bisa teman-teman lihat di sini namanya total harga. Nah, di table default ini kan nggak ada nih teman-teman untuk total harganya. Jadi kita akan mencoba menambahkan kolom baru di pivot table seperti itu ya. Oke, kemudian langsung saja di sini mungkin akan saya demokan. Oke. Nah, caranya kita akan menjalankan fungsi pivot table terlebih dahulu. Di sini bisa teman-teman lihat. Oke, kemudian di sini untuk pivot tables kita sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya. Di sini menggunakan menu program insert, kemudian klik pivot table. Nah, kita akan menggunakan yang existing worksheet. Di sini, nah maka muncul pilihan field seperti ini. Oke, yang pertama kita coba memasukkan tanggal di filter, kemudian nama barang di rows. Nah, seperti saya ulangi lagi di sini untuk rows ini atau nama barang ini adalah sebagai data master ya untuk row ini sebagai data acuan. Oke, kemudian harga kita masukkan di value dan quantity kita masukkan di value. Oke, seperti ini misalnya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan field baru teman-teman yang namanya total harga. Nah, jadi total harga ini nanti adalah hasil dari perkalian dari total harga
harga ini dan quantity. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Teman-teman cukup untuk sebelumnya untuk menjalankan fungsi calculator ini, kursornya atau mouse-nya di sini harus berada di kolom pivot table ya teman-teman. Jadi tidak bisa di luar seperti ini. Nah, sampai dia ada pilihan namanya pivot table analyze. Nah, kalau di luar seperti ini tidak ada pivot table analyze-nya. Jadi harus di kolom pivot table-nya seperti itu. Oke, kemudian seperti ini pivot table analyze, klik. Setelah itu akan muncul seperti ini dan kita pilih field, items, dan sets. Nah, kita pilih calculate field. Nah, di sini ada nama. Nah, namanya nama field ini teman-teman ya. Jadi nama judulnya. Misalnya kita di sini ingin menamakan total harga. Oke, nah kemudian di sini kita hapus terlebih dahulu. Di sini harus menggunakan formula ya. Jadi kalau diketik atau input manual itu tidak bisa, jadi harus menggunakan fungsi formula atau rumus. Nah, misalnya di sini kita akan menggunakan perkalian, yaitu harga. Nah, kita klik dulu di sini harganya. Ada pilihan harga, field harga ini. Nah, kemudian insert field. Nah, maka akan langsung otomatis masuk ke box formula ya. Nah, setelah itu misalnya langsung kita kali di sini dengan quantity. Nah, di sini coba quantity diklik, kemudian insert field. Nah, sudah seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik add. Nah, ketika klik add seperti ini, berubah menjadi modify, yang dimana di sini sudah ada field baru nih, namanya total harga. Nah, cuman di sini belum ada memang, tapi di field sini, di insert calculate field ini, total harganya sudah masuk, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, jadi muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini, jadi muncul untuk field baru. Nah, cuman di sini tidak mempengaruhi table defaultnya, jadi hanya di table pivotnya saja ya teman-teman. Jadi untuk penambahan field ini tidak mempengaruhi dari table defaultnya yang ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi akan coba, misalnya saya coba lagi di sini untuk menambahkan field baru lagi. Misalnya seperti tadi di pivot table, kemudian pivot table analyze, pilih field, item, dan set, kemudian calculate field. Nah, misalnya di sini mungkin potongan sebesar 10% ya. Jadi total harga ini akan dipotong PPN-nya dengan table PPN di sini. Kita coba dulu di sini. Kita berikan nama PPN dengan potongan sebesar 10% misalnya. Oke, di sini PPN, kemudian seperti tadi. Nah, jadi total harganya, formulanya di sini total harga, insert field, dan misalnya ini dikali 10% misalnya. 10%. Oke, kemudian kita add. Nah, muncul field baru namanya PPN di sini. Terus kita OK. Nah, jadi sudah muncul ya teman-teman untuk hasilnya seperti ini. Muncul seperti ini, dan di sini teman-teman juga bisa mengganti judulnya atau nama. Misalnya di sini harga. Bisa ditambahin titik di sini. Terus di sini quantity. Di sini total harga. Dan di sini PPN. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan dari calculate field. Seperti itu. Jadi di sini saya ulangi lagi, untuk si calculate field adalah penambahan kolom baru dengan penggunaan pivot table. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ya ke materi selanjutnya.
Ya, di sini untuk materi selanjutnya adalah what if analysis goal seek. Nah, sebenarnya apa sih untuk kegunaan goal seek ini? Nah, jadi untuk kegunaan what if analysis goal seek ini, jadi fungsi ini dapat menghitung nilai awal yang nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini. Ya, di sini ada satu tabel. Nah, misalnya kita ilustrasikan di sini dalam contoh tabel berikut ini terdapat nilai siswa teman-teman. Nah, yang dimana terbagi menjadi 4 nilai. Nah, di antara nilai-nilai ini ada nilai kuis 65, tugas 70, kemudian UTS 55 dan UAS-nya nggak diketahui. Nah, dan saat ini siswa tersebut memiliki nilai rata-rata 63. Ya, 63 ini didapat dengan menggunakan rumus average. Seperti ini teman-teman. Padahal untuk lulus misalnya di sini setidaknya minimal harus memiliki nilai 65. Nah, tetapi karena siswa tersebut belum mengikuti UAS yang bisa menambah agar siswa tersebut bisa dinyatakan lulus. Jadi kita nanti akan mencari nilai UAS-nya. Kira-kira nilai UAS-nya berapa sih agar bisa memenuhi standar lulus seperti itu. Nah, di sini untuk caranya, teman-teman pertama pilih menu program data. Setelah itu pilih klik what if analysis dan pilih goal seek. Seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, nah akan keluar box seperti ini dan ada 3 input ya, yang dimana ada set cell, to value, dan by changing cell. Nah, set cell ini perlu teman-teman perhatikan harus diisi dengan sel yang berisikan rumus. Nah, jadi di sini adalah kolom E9. Nah, karena tadi sudah menggunakan rumus average ya teman-teman. Nah, untuk value-nya, nah, karena nilai kelulusan minimal 65, maka kita ketik dengan angka 65. Seperti itu. Nah, untuk by changing cell-nya sendiri, di sini sel yang ingin dicari datanya, kita klik saja di kolom. Di sini di E8 misalnya. Setelah itu klik OK. Dan nanti fungsi ini akan mencari nilai yang diinginkan. Seperti itu. Nah, teman, dan hasil yang muncul adalah nilai 70. Nah, jadi setidaknya untuk lulus harus menunjukkan nilai 70 seperti itu. Oke, mungkin langsung saja saya demokan. Oke, bisa teman-teman lihat di sini kita akan sedikit merubah nilainya ya. Nah, di sini ada nilai kuis 67, tugas 40, kemudian UTS 58. Nah, tetap untuk standar lulus harus memiliki nilai misalnya 65 ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita coba jalankan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Oke, sama dengan average. Setelah itu kita drag ke bawah seperti ini, di 6. Nah, jadi di sini nilai rata-ratanya 55 teman-teman ya. Nah, oke, kita akan coba jalankan rumus fungsi goal seek ini. Halo, Kak, maaf Kak, apakah suara saya terputus Kak? Terdengar jelas? Terdengar jelas ya? Oke, ya. Terima kasih Kasti. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini pertama kita pilih data. Setelah itu kita pilih what if analysis. Setelah itu kita pilih goal seek. Nah, set cell ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan harus dengan menggunakan formula ya. Sel yang berisikan formula di sini adalah sel B7. Kemudian untuk value-nya di sini harus 65 karena
standarnya adalah 65. Oke, kemudian by checking cell-nya di sini kita klik dengan sel yang ingin dicari datanya. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti teman-teman di sini, jadi setidaknya jika ingin lulus harus mendapatkan nilai sekitar 95, seperti itu ya, untuk fungsi dari what if analysis ini. Oke, kemudian misalnya kita akan mencoba di sini case yang kedua. Nah, di sini misalnya ada tabel kredit harga motor teman-teman, di mana cicilan per bulannya 1.500.000 dan melakukan 23 kali pembayaran. Misalnya di sini kita coba harga motornya, misalnya kita ingin kredit motor. Di sini cicilan per bulan dikali di sini misalnya tadi E4. Sorry, E3. Nah, di sini hasilnya adalah Rp34.500.000. Misalnya kita ingin beli motor dengan ilustrasi berikutnya. Nah, tapi di sini misalnya kita pengen tahu misalnya kita mau misalnya pembayarannya hanya 8 kali gitu ya. 8 kali kita rubah nih. Kalau pembayaran 8 kali, kira-kira cicilan per bulannya harus berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini. Misalnya di sini coba 48. Di sini kita hapus dulu. Seperti tadi teman-teman, klik data, what if analysis, close it. Nah, set cell ini harus berisikan formula karena tadi sudah kita kalikan ya di sini, yaitu cicilan per bulan dikali berapa kali pembayaran. Oke, setelah itu untuk value-nya, karena tadi harganya Rp34.500.000, kita masukkan Rp34.500.000 seperti ini. Kemudian changing cell-nya di sini adalah cicilan per bulannya. Oke. Nah, jadi sudah terlihat cicilan per bulannya. Di mana jika kita ingin melakukan pembayaran 8 kali, maka kita harus membayar setidaknya per bulan itu Rp4.312.500 seperti itu. Misalnya kita balik lagi nih di sini. Nah, kalau tadi adalah beberapa pembayaran, kita misalnya coba di sini cicilan per bulannya teman-teman. Kita mau di sini misalnya cicilan per bulannya misalnya Rp2.500.000. Seperti itu. Di sini kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik data seperti tadi, kemudian what if analysis, goal seek. Nah, set cell ini harus dengan yang menggunakan formula. Di sini value-nya adalah Rp34.500.000. Kemudian changing cell-nya sini bayarannya. Oke, sudah dapat. Jadi jika kita ingin membayar Rp2.500.000 per bulannya, itu kita harus melakukan sebanyak 14 kali pembayaran. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi dari what if analysis ini cukup mudah. Kegunaannya adalah fungsi ini dapat menghitung nilai awal dan nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Jadi cara cukup mudah ya teman-teman untuk fungsi what if analysis ini. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. Untuk materi selanjutnya ada yang namanya cara menggunakan validasi data list ya. Oke, jadi di sini fungsinya adalah untuk validasi ini, data validasi list ini berfungsi bisa membuat daftar atau list yang bisa dimasukkan ke dalam sel, jadi tidak perlu melakukan input data. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa berguna untuk pilihan drop down seperti itu ya. Dan fungsinya juga untuk membatasi data seperti itu.
Oke, mungkin di sini caranya cukup mudah untuk validasi data ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk contoh validasi datanya. Pertama-tama di sini teman-teman bisa blok semua sel atau kolom yang ingin divalidasi. Di contoh ini kolom C3 sampai C9. Kemudian teman-teman bisa klik data di menu program data. Kemudian pilih klik data validation. Setelah itu akan muncul box seperti ini ya, di mana teman-teman pilih setting, kemudian pilih list ya teman-teman. Di sini klik menu drop down-nya, kemudian pilih klik list, kemudian klik OK. Nah, setelah itu akan muncul source seperti ini. Nah, di sini kemudian isi kolom source-nya dengan melakukan input manual. Misalnya seperti bisa teman-teman lihat di sini ada Toyota, Honda, dan Suzuki, dan seterusnya. Setelah teman-teman input manual, di sini teman-teman bisa klik OK. Nah, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi akan muncul drop down seperti ini. Oke, mungkin langsung saja ke demonya. Nah, misalnya di sini kita akan mengisi yang namanya tipe pelanggan ya. Tipe pelanggan ini, mungkin di sini tipe pembayaran. Oke, di sini kita akan isi tipe pembayaran. Nah, pertama kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita klik data dan pilih data validation. Nah, akan muncul box seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik di drop down ini ya, di drop down listnya, tanda panah ini, kemudian pilih yang list. Nah, setelah teman-teman pilih list, nah, teman-teman bisa mengisi source-nya. Nah, misalnya di sini tipe pembayarannya menggunakan misalnya OVO seperti itu. Titik koma. Nah, di sini juga untuk titik koma atau koma bisa dengan teman-teman sesuaikan ya dengan format Excel teman-teman masing-masing. Oke, misalnya di sini OVO, kemudian misalnya ada cash, misalnya di sini ada GoPay seperti itu. Nah, sudah kita isi di sini, kemudian klik OK. Nah, sudah klik OK, nanti dia akan muncul drop down list seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih di sini. Jadi tidak melakukan input manual ya. Jadi cukup memilih drop down di sini. Misalnya di sini OVO, di sini misalnya cash, atau di sini misalnya GoPay seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita tambahkan lagi. Misalnya di sini kita kasih catatan. Kembali teman-teman bisa blok seperti ini. Kemudian diklik data, setelah itu pilih data validation. Nah, di sini teman-teman bisa klik input message di sini, message. Nah, title-nya misalnya diisi misalnya dengan kata perhatian. Seperti itu untuk inputnya di sini, untuk pesannya teman-teman misalnya kita isi di sini dengan data ini misalnya data ini tidak bisa diisi secara ketik manual misalnya ya. Dan kita klik OK. Nah, nanti akan muncul teman-teman seperti ini. Akan muncul seperti ini. Jadi setiap teman-teman klik di sini, nah, akan ada muncul pesan seperti ini ya. Perhatian data ini tidak bisa diisi secara manual. Oke, misalnya kita coba tambahkan lagi di sini dengan pesan alertnya. Di sini sama caranya, klik data, kemudian data validation, error alertnya di sini adalah title kita isi pesan. Di sini text error misalnya ya. Di sini kita tulis text error. Di sini kita samakan misalnya
data misalnya di sini tidak bisa diisi secara ketik manual, misalnya kita samakan, kemudian kita klik OK. Nah, fungsinya adalah, jadi ketika data ini misalnya kita ketik misalnya seperti ini, misalnya OVO, kita ketik secara manual seperti ini. Nah, begitu kita berpindah ke sel berikutnya, maka misalnya di sini kita isi selain dari ini teman-teman, pilihan ini misalnya di sini ada Shopee Pay misalnya. Nah, maka XR akan muncul seperti ini. Jadi ada pesan data tidak bisa disimpan seperti itu. Seperti ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan data validasi itu untuk membatasi data seperti itu ya. Oke, cukup mudah caranya untuk penggunaan data validasi. Kemudian kita akan beralih ke materi selanjutnya. Nah, oke, untuk materi selanjutnya di sini kita akan membahas cara menggunakan text to column. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk text to column ini sebetulnya kegunaannya adalah kegunaan text to column ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi dua kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisahnya ya. Oke, kita bahas dulu untuk slide. Nah, dalam kasus ini kita mencoba untuk memisahkan nama depan dan nama belakang teman-teman. Bisa teman-teman lihat untuk contoh tabelnya di PPT ini. Nah, caranya cukup mudah. Pertama, teman-teman blok sel atau kolom. Nah, di contoh tabel ini ada A3 sampai dengan A6. Kemudian teman-teman pilih menu program klik data, setelah itu dipilih klik text to column seperti itu. Nah, sudah ini teman-teman boleh pilih yang di sini yang delimited. Setelah itu next. Nah, dikarenakan untuk contoh tabel yang dibuat tadi teman-teman untuk tanda pemisahnya adalah spasi, maka yang kita pilih di sini adalah spasi seperti itu. Setelah spasi maka akan muncul kotak seperti ini teman-teman. Di sini ada teman-teman lihat di data previewnya garis pemisahnya. Setelah itu diklik next. Nah, setelah itu pilih general, kemudian pilih finish. Nah, jadi hasil nanti akan seperti ini. Jadi setelah menggunakan text to column seperti ini, jadi sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan text to column. Oke, mungkin akan kita coba langsung demonya ya. Di sini bisa teman-teman lihat, kita akan coba di sini menggunakan nama depan ini dan nama belakang akan coba kita pisahkan. Nah, pertama dari tadi blok dulu untuk datanya, kita blok. Kemudian pilih menu program data, setelah itu pilih text to column. Nah, setelah itu pilih delimited. Nah, karena di sini adalah spasi untuk tanda pemisahnya, di sini kita bisa menggunakan spasi seperti itu. Itu bisa dihilangkan. Sudah seperti ini, kita coba klik next. Setelah general ini, kita langsung pilih finish atau klik finish. Nah, muncul box seperti ini dan klik OK. Nah, nanti datanya akan otomatis berpindah seperti itu teman-teman ya. Nah, karena tadi kita pakai spasi, coba di sini kita akan menggunakan koma misalnya. Misalnya di sini coba misalnya coba saya taruh ya. Dian Kusuma
coba di sini koma. Nah, di sini kita coba dengan menggunakan tanda pemisahnya koma, teman-teman. Di sini coba yang pertama adalah blok dulu seperti tadi, pilih data, kemudian teman-teman pilih text to column, delimited. Nah, kalau tadi spasi, nah sekarang kita tinggal pilih koma seperti itu. Di sini ada pilihan koma. Oke, kemudian kita klik next, general kita klik finish. Nah, jadi sudah berpindah, teman-teman ya. Jadi tergantung dari tanda pemisahnya. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari fungsi text to column. Saya ulangi sekali lagi, di sini untuk fungsi ini dapat digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi 2 kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisah. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Di sini sangat mudah sekali untuk menggunakan fungsi text to column. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi di sini bahasannya. Di sini kita coba cara membuat grafik di Microsoft Excel. Nah, di sini akan kita coba langsung saja, teman-teman. Nah, kita coba untuk membuat grafik. Nah, di sini kita coba menggunakan batang dan pie ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini untuk grafik ini, batang dan pie ini, jenis diagram batang biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam berbagai kategori. Nah, sedangkan untuk penggunaan grafik pie biasanya digunakan untuk melihat data dalam bentuk persentase. Nah, untuk membuat grafik ini cukup mudah, teman-teman. Di sini teman-teman tinggal perlu blok seperti ini untuk tabelnya, kemudian pilih insert. Setelah itu pilih misalnya di batang. Nah, seperti itu. Nanti untuk datanya, teman-teman tinggal tanda plusnya, kemudian data labelnya. Nah, jadi seperti itu untuk membuat grafik ini. Nanti bisa teman-teman coba sendiri ya untuk latihan teman-teman setelah sesi ini. Itu ini adalah diagram batang. Kemudian kita akan coba membuat diagram pie. Fungsi diagram pie sama teman-teman di sini insert, kemudian pilih yang pie. Nah, seperti ini. Terlebih dahulu. Di sini misalnya kita ingin melihat persentase ya. Untuk persentase ini hanya bisa digunakan menggunakan diagram pie seperti itu. Kita lihat ini data labelnya dulu. Kemudian di sini, nah, persentasenya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat report data misalnya di perkuliahan atau untuk report kantor seperti itu, dengan menggunakan persentase, teman-teman bisa menggunakan diagram pie ya, karena cuma diagram pie saja yang bisa menggunakan persentase seperti ini. Oke, jadi itu tadi contoh diagram batang dan pie. Kemudian di sini kita coba membuat line. Di sini ada tabel data tanggal dan keuntungan. Misalnya kita ingin melihat tren, biasanya di sini untuk grafik atau line ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren. Dengan menggunakan grafik tren ini, kita dapat melihat adanya sebuah tren menaik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat tren, misalnya keuntungan seperti ini atau data yang lain, ini bisa menggunakan diagram lain ya. Karena sama seperti tadi, di sini pilih yang lain. Nah, seperti itu. Di sini tinggal menggunakan klik plus ini dan menggunakan data label. Seperti itu ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman modif sama sesuai selera teman-teman. Nanti bisa teman-teman latihan sendiri di rumah. Seperti itu. Dan yang ketiga di sini kita akan mencoba untuk membuat diagram kombinasi. Nah, kombinasi ini biasa akan digunakan untuk melihat dua data dengan pola yang berbeda. Di sini kita bisa lihat ada kota
Di sini ada pelanggan dan juga tipe pelanggan yang gold ya. Seperti itu. Kita coba blok, kemudian klik insert. Misalnya di sini kita coba yang lain. Oke, sini misalnya kita coba pilih. Nah, setelah ini kita pilih change chart type. Misalnya yang combo ini. Oke, sebentar di sini kita pilih. Misalnya kita gunakan batang di sini dan lain ya, batang dan lain. Nah, seperti ini. Dan kemudian change chart type combo, kemudian seperti ini. Nah, maka akan muncul diagram batang dan juga lain seperti itu. Datanya tinggal teman-teman klik tanda plus yang di sini, kemudian masukkan data. Sorry, data. Oke, jadi bisa teman-teman edit sesuai kebutuhan ya. Nah, jadi itu untuk penggunaan diagram. Dan untuk materinya mungkin cukup sampai di sini teman-teman untuk Microsoft Excel selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Rehan. Untuk teman-teman nanti sesi selanjutnya itu Excel VBA. Nah, kemudian untuk yang sesi Excel lanjut ini nanti file Excel bisa dibagikan ke teman-teman ya Kak ya di grup Telegram. Ya, boleh Kak. Nanti akan di-share untuk file Excel-nya. Baik, nanti silahkan teman-teman coba menggunakan file tersebut dan bisa bertanya ke Kak Rehan misalkan ada kesulitan. Oke, mungkin sebelum sesinya ditutup nih Kak Rehan, ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman yang akan belajar Excel lanjut? Mungkin kalau dari saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sesi Excel lanjut kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti Excel di batch selanjutnya ya di Camp 404. Semoga untuk ilmu yang saya sampaikan sekarang bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya, untuk di pekerjaan teman-teman mungkin atau di tempat perkuliahan teman-teman. Jadi itu aja Kasti untuk teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Rehan atas materinya. Baik teman-teman, mungkin karena waktunya sudah habis ya, kita nanti ketemu lagi di kelas Excel VBA nanti bersama Kak Novi dan saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, diskusi lebih lanjut, nanti silahkan di grup Telegram seperti itu. Terima kasih semuanya, selamat malam.